Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Bertanya Ustadz, Tafadhal. baru-baru ini diberitakan ada ikhwan yang menendang sesajen yang diletakkan di Semeru Nah, dengan tujuan oleh yang meletakkan sesajen agar tidak terjadi musibah lagi. Tapi herannya tindakan ikhwan yang menendang sesajen tersebut malah dilaporkan oleh notabene adalah umat Islam juga kepada polisi, dan ana dengar ikhwan tersebut sudah ditangkap. Pertanyaannya, apakah orang yang menaruh sesajen dan yang melaporkan tersebut sudah masuk dalam golongan yang sudah keluar dari Islam, Ustadz, karena melakukan kesyirikan? Jazakumullah khairan. Ustadz. barakallahu fiik. Ahibati fillah. Kita perlu belajar agama ini dan belajar tentang bagaimana menyampaikan agama ini. Bicara memberikan sesajian kepada selain Allah Azza wa Jalla adalah salah satu bentuk kesyirikan. Bagaimana dia menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Kalau tadi perlu ditanyakan, sesajen itu buat siapa sih? Apakah pembuatan sesajen itu untuk Allah? Coba tanyakan. Kalau untuk Allah, di ayat mana Allah minta kita buat seperti itu? Sehingga kita beribadah mengikuti apa yang diajarkan Nabi SAW. Namun, perbuatan syirik pun, seperti menyembah berhala-berhala, apakah dengan mudahnya kita boleh menghancurkan berhala-berhala tersebut? Bayangin ya, ini pelajaran buat semua. Kita tahu Nabi Ibrahim, mungkin seorang mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam Ustaz, menghancurkan berhala-berhala. Iya, kemudian dibakar Nabi Ibrahim sama kaumnya. Itu sebagai konsekuensi beliau menegakkan agama Allah Azza wa Jalla, yang itu dilakukan Nabi Ibrahim dan Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya beliau melakukan itu berdasarkan wahyu Allah Azza wa Jalla. Tapi konsekuensinya beliau dibakar sama kaumnya. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau selama 13 tahun berdakwah di kota Mekah. Satu pun berhala nggak ada yang ditendang. Satu pun berhala nggak ada yang dihancurin. Apakah karena Nabi SAW? Tidak. Ana sampai takut mengucapkan hal ini. Nabi SAW membiarkan. Tapi karena memang ingkar mungkarnya dengan cara yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah merubah dengan tangannya. Fa'in lam yastati' fabilisan. Kalau nggak mampu, maka dengan lisannya. Nabi nggak mampu merubah selama 13 tahun. Satu pun nggak ada patung yang dihancurin. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, seorang yang begitu tegasnya, juga nggak ngancurin patung-patung yang ada di Ka'bah. Mereka tawaf, mereka sholat menghadap ke patung-patung. Di sini kita perlu belajar tentang bagaimana cara mengingkari kemungkaran. Walaupun itu sebuah kesyirikan yang nyata. Seperti patung-patung dan berhala itu. Abu Bakar Siddiq, seorang yang cinta dengan kebenaran, juga tidak ikut menghancurkan sama sekali. 13 tahun, bayangin. Gimana Nabi SAW? Sabar. Terus, apakah itu namanya membiarkan kemungkaran? Tidak. Kan syarat mengingkari kemungkaran dengan tangan itu kalau mampu. Gak mampu dengan lisan. Disinilah tugas Nabi SAW. 13 tahun berdakwah dengan lisannya. Baik. Kita lanjutkan. Setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Nabi SAW sempat balik ke Mekah. Pada tahun ke-6. Tahun ke-6 itu beliau mau umroh. Tapi gak bisa umroh. Dihalangi.
Kenapa? Karena kota Mekah di bawah kekuasaan orang-orang musyrikin. Umat Islam nggak bisa masuk. Nggak boleh masuk, nggak masuk. Apakah mereka maksa? Oh ini, kita mau ibadah, nggak boleh masuk. Mereka baru masuk tahun depannya. Tahun ke-7, Rasulullah SAW yang sudah membangun masyarakat madani. Di situ ada umat Islam dengan kekuatan yang dahsyat, yang menyebabkan orang-orang musyrikin sebenarnya udah takut sama umat Islam. Takut mereka sama umat Islam. Buktinya mereka bikin genjatan senjata. Ini menunjukkan bahwa dua kekuatan ini telah seimbang. Mereka menuntut genjatan senjata. Taib, diterima sama Nabi SAW. Tahun ke-7 Nabi SAW masuk ke kota Mekah dalam rangka melaksanakan ibadah umroh. Umroh. Bukan melakukan yang lainnya. Ketika mereka berangkat ke sana, melaksanakan ibadah umroh, 1.400 sahabat kira-kira jemaah. Tawaf, 360 berhala ada di sana. Tidak ada satupun sahabat yang menghancurkan. Ini kemungkaran jelas di depan mereka. Beliau tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena ini di bawah kekuasaan orang lain. Dan mereka sedang terikat dengan perjanjian. Yang kalau mereka melakukan itu akan terjadi keributan. Loh ini gimana kesyirikan? Iya, kan ada adab etikanya. Bagaimana mengingkari dengan lisan. Mendakwain orang-orang tersebut. Nabi terus mendakwain mereka. Qulu la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah. Beliau terus. Baik, 3 hari Nabi SAW berada di Mekah. Melaksanakan ibadah umrah, sholat di sana, menghadap kemana? Tuh, ke Ka'bah yang di situ ada 360 patung. Setelah 3 hari balik. Nggak ada satu patung yang dimasukkan kemana, disembunyikan, nggak ada. Sampai ke kota Madinah setahun kemudian. Orang-orang musyrikin mengkhianati perjanjian. Nabi balik ke kota Mekah. Tapi sebagai penakluk. Karena mereka berkhianat. Saat itu 360 berhala dihancurkan. Dengan tangan Nabi SAW beliau menunjuk dengan tongkatnya, hancur tuh jamaah. Jadi yang terjadi kemarin inilah kurangnya hikmah. Mungkin ada orang melakukan sesajen. Apa kalau sudah dakwain mereka? Ajak mereka. Sehingga tidak menjadi sebuah hal yang kontraproduktif. Tetap ini bukan berarti sesajen itu boleh, enggak. Sebagaimana sampaikan tadi, 360 berhala itu ada di sana, Nabi tidak menghancurkannya, bukan berarti itu boleh, enggak. Itu tetap perbuatan mungkar. Tapi kan bagaimana cara kita mengingkarinya? Dan kita tidak boleh terlalu fokus, oh gimana dengan orang itu, gimana dengan yang melaporkannya. Udahlah, mereka mungkin juga nggak ngerti, mungkin juga nggak paham. Ini tugas kita juga mendakwain mereka. Mungkin itu yang dapat jawaban Ana ya. Tapi jelas tadi, kesyirikan tetap kesyirikan. Kemungkaran tetap kemungkaran. Hanya bagaimana cara kita mengingkarinya. Nabi SAW sudah memberikan tahapan-tahapan. Dan beliau juga sudah memberikan contoh yang real. Yang seharusnya kita umat Nabi SAW mengikuti Nabi SAW. Barakallahu fikna.